few moments later. Assalamualaikum Bang, Bang boleh perkenalkan diri nggak? Siapa namanya, terus dari fakultas apa? Boleh. Perkenalkan, nama Abang Budi Setiawan Sam, umur Abang 18 tahun. Abang berasal dari Pekanbaru, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Komunikasi. Oke. Jadi Bang, kami ini ada tugas PPKN. Terus Abang bantu jawab ya. Kami mau nanyanya tuh seputar Pancasila. Boleh Bang? Boleh. Ready Bang? Ready. Jadi nomor satu tuh seputar Pancasila nih Bang. Siapa saja sih 3 tokoh yang terkenal merumuskan Pancasila pada sidang BPUPKI? Menurut Abang ada 3 tokoh yang merumuskan Pancasila pada sidang BPUPKI, yaitu ada Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Oke. Nah, nomor 2 nih Bang. Bang, pertanyaan yang kedua, sebutkan isi dari salah satu tokoh perumusannya Bang. Salah satu isi dari tokoh perumusan, Abang akan menyampaikan isi dari Insinyur Soekarno. Pada 1 Juni, Insinyur Soekarno memperkenalkan isi dari perumusan Pancasila, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, 4 kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke. Selanjutnya nih Bang, pada alinea keberapakah cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia? Cita-cita bangsa Indonesia itu terletak pada pembukaan alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke. Terakhir nih Bang, apa pesan yang ingin Abang sampaikan pada pemuda-pemudi saat ini mengenai hak dan kewajiban dalam hal apapun? Menurut Abang, apa saja pesan-pesan Abang kepada pemuda-pemudi sekarang, yaitu untuk haknya, yaitu rajinlah belajar, jangan suka bolos, dan jangan takut untuk bermimpi. Untuk adik-adik yang masih SMA, rajinlah untuk kalian belajar agar kalian bisa mendapatkan universitas favorit kalian. Terima kasih banyak ya Bang. Sama. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tanyakan lagi. Oke. Assalamualaikum Kak, boleh perkenalkan diri dari fakultas apa dan sedang berada di semester berapa Kak? Oke, baik. Perkenalkan, aku Vito dari jurusan akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, sekarang di semester 7, angkatan 2021. Nah, jadi kan kita ada tugas PPKN kan? Bantu jawab ya Kak? Boleh. Jadi kami mau nanya tentang seputar Pancasila. Jadi pertanyaan pertama itu seputar Pancasila nih. Siapa saja 3 tokoh yang terkenal merumuskan Pancasila pada sidang BPUPKI? Oh, ini karena udah lama nggak karena ini pelajaran PPKN juga di SMA, mungkin sedikit lupa. Jadi setahu saya itu ada Insinyur Soekarno, presiden pertama kita, kemudian ada Mr. Muhammad Yamin, kemudian juga ada Dr. Supomo. Nah, setahu saya itu. Yang nomor 2, sebutkan isi dari salah satu tokoh perumusannya. Oke, kalau yang saya ingat itu ini Soekarno. Jadi perumusan yang dirumuskan oleh Soekarno itu sekarang lah yang menjadi, setahu saya ya, seingat saya itulah yang menjadi dasar negara kita saat ini. Itu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, sama keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya nih Kak, pada alinea berapakah cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia? Sebutkan salah satunya. Kalau untuk cita-cita ya, di Undang-Undang Dasar di Konstitusi itu semua cita-cita itu termaktub di dalam alinea keempat, ingat saya, yang bunyinya kemudian daripada itu untuk membentuk suatu negara. Jadi semua cita-cita bangsa, cita-cita negara yang disusun dari Pancasila kemudian ke bawah ke konstitusi itu ada di alinea keempat. Yang keempat, siapakah Bapak Pendidikan Indonesia serta
serta sebutkan 3 semboyan yang terkenal dari beliau. Aduh, 3 semboyannya ya. Iya. Kalau pendidikan mungkin kita semua tahu ya, Bapak Iya. pendidikan itu kan Ki Hajar Dewantoro. Saya agak lupa juga untuk semboyannya itu. Mungkin yang pertama itu kalau nggak salah ada Tut Wuri Handayani. Itu pasti kan artinya kan Tut Wuri itu dari belakang memberikan dorongan. Kemudian ada Ing Karso Mangun, wah lupa juga saya, Ing Madia Mangun Karso. Nah itu satu. Di tengah kita memberikan semangat. Terus satu lagi ada, lupa juga saya. Nah itulah pokoknya satu lagi. Terus kan Pancasila kan identik dengan burung Garuda nih Kak. Kalau kita amati burung Garuda kan selalu noleh ke kanan. Ya. Apa sih arti dari burung Garuda noleh ke kanan? Menurut aku nih ya, pernah juga baca dari beberapa literatur, kalau burung Garuda itu menoleh ke kanan itu melambangkan adanya apa ya, nilai-nilai kebenaran. Jadi kenapa tidak ke kiri? Karena ke kanan adalah menimbulkan simbol-simbol kebaikan. Makanya burung Garuda itu menolehnya ke kanan. Nambang. Tentang Garuda. Kan burung Garuda tuh kakinya mencengkram Bhinneka Tunggal Ika kan. Nah, apa makna dari mencengkram Bhinneka Tunggal Ika? Mencengkram Bhinneka Tunggal Ika. Oke, jadi kalau menurut pandangan saya, mungkin kita semua juga sudah tahu karena diajarkan kalau di kuliah ada namanya mata kuliah pendidikan Pancasila, kemudian ada pendidikan kewarganegaraan, jadi bukan cuma di SMA. Jadi burung Garuda itu menyengkram semboyan kita yang menjadi semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika. Artinya adalah berbeda-beda tetap satu jua. Jadi Indonesia ini dipandang di dunia itu sangat dunia memandang Indonesia sangat kagum karena kita terdiri dari 700 sekian suku, kemudian memiliki bahasa yang berbeda-beda juga bahasa daerahnya, dan ini menjadi salah satu konsep penting di Indonesia, menjadi keberkahan juga bagi Indonesia bahwa kita boleh berbeda-beda tetapi kita harus tetap satu. Itu yang ada di dalam Sumpah Pemuda. Nah selanjutnya, saat ini kan kita lihat budaya luar udah banyak nih yang masuk ke Indonesia. Pasti berdampak juga bagi Indonesia. Nah menurut kakak apa dampak positif dan negatif dengan masuknya budaya luar ke Indonesia? Kalau dampak negatifnya sebenarnya banyak sekali dampak negatifnya. Seperti misalnya kita tahu banyak budaya barat yang masuk ke Indonesia saat ini. Seperti misalnya terlalu konsumerisme ataupun hedonisme yang menyebabkan nilai-nilai budaya kita itu jadi luntur. Padahal kalau kita lihat juga budaya-budaya kita saat ini banyak sekali anak muda yang kurang adanya sopan santun terhadap orang yang lebih tua. Padahal kita dulu diajarkan anak-anak muda biasanya harus, misalnya salah satu contohnya mencium tangan yang orang yang lebih tua. Itu kan adalah salah satu budaya yang kita miliki. Sopan santun yang kita miliki ini tidak ada di luar negeri. Tapi sekarang kita lihat banyak sekali anak-anak muda yang terpengaruh dengan adanya budaya-budaya dari luar. Itu saya kira dampak negatifnya. Kalau dampak positifnya mungkin kita lebih bisa ya sama-sama, karena dari luar mungkin kita bisa sama juga mengikuti budaya mereka. Jadi nanti misalnya kita keluar itu tidak kaget dengan kultur orang tersebut. Jadi karena kita udah tahu budayanya orang situ. Nah gitulah, ada dampak negatif dan positifnya juga. Sekarang yang terakhir Kak, apa pesan yang ingin kakak sampaikan pada pemuda-pemudi saat ini mengenai hak dan kewajiban dalam apapun? Oke, saya sedikit lupa itu hak dan kewajiban itu ada di pasal berapa di konstitusi, itu dijelaskan. Itu di pasal 28 atau 29, saya juga lupa, antara pasal 28 dan 29. Hak dan kewajiban itu diatur di dalam konstitusi. Artinya apa? Artinya negara memang harus menegakkan mana yang berhak masyarakat miliki dan mana juga kewajiban yang harus masyarakat miliki, yang harus dilakukan oleh masyarakat. Nah seperti misalnya kewajiban yang dilakukan oleh masyarakat, kan kita tahu kalau kami dari mahasiswa Fakultas Ekonomi itu salah satu kewajiban rakyat yang harus dilakukan adalah melakukan pembayaran pajak. Nah itu salah satu kewajiban. Nah untuk haknya ada banyak sekali, kebebasan berpendapat, kemudian ada hak untuk beragama, kemudian juga ada hak untuk bersuara,
dan juga setara semuanya di mata hukum. Jadi kemarin kami baru saja melakukan aksi demonstrasi untuk revisi Undang-Undang Pilkada 2024. Artinya apa? Artinya hak kami sebagai warga negara, hak kita sebagai warga negara itu sangat penting ditegakkan oleh negara ini, bukan karena hanya satu orang atau dua orang, tetapi tujuannya untuk kita semua. Itu sih untuk pandangan saya mengenai hak dan kewajiban kita ke depan. Kasih ya Kak, Oke. bantu jawab. Oke, sip. Assalamualaikum Kak, boleh perkenalkan diri dari fakultas apa dan sedang berada semester berapa? Oke, waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Agustri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau semester 7. Kami ada tugas PKN nih Kak, tolong bantu jawab ya Kak. Jadi soalnya tuh tentang seputar Pancasila. Soal pertama, siapa sajakah 3 tokoh yang terkenal merumuskan Pancasila pada sidang BPUPKI? Pada sidang BPUPKI yang merumuskan Pancasila ada Bapak Soekarno tentunya, kemudian Bapak Muhammad Yamin, dan Bapak Supomo. Selanjutnya nih Kak, sebutkan isi dari salah satu tokoh perumusannya Kak. Oke, yang saya ingat dari Bapak Muhammad Yamin ada 2, peri kebangsaan dan juga peri kemanusiaan. Selanjutnya nih Kak, pada alinea keberapakah cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia? Sebutkan salah satunya. Pada alinea keempat, salah satunya itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya nih Kak, siapakah Bapak Pendidikan Indonesia serta sebutkan 3 semboyan yang terkenal dari beliau. Oke, Bapak Pendidikan Indonesia itu Bapak Ki Hajar Dewantara dengan 3 semboyan, Ingar Sasung Tuludo, Ing Madia Mangunkarso, dan yang ketiga Tuturi Handayani. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, Pancasila kan identik dengan burung Garuda nih Kak. Kalau kita amati burung Garuda kan nolehnya ke kanan. Apa sih Kak dari arti dari burung Garuda noleh ke kanan? Oke, untuk burung Garuda yang menoleh ke kanan itu artinya Indonesia berada pada jalan yang benar. Pertanyaan selanjutnya nih Kak, masih tentang burung Garuda nih Kak. Kan burung Garuda tuh kakinya mencengkeram Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih maknanya Kak? Bhinneka Tunggal Ika itu artinya berbeda, walaupun berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kak, saat ini ada berapa provinsi sih di Indonesia? Sebutkan provinsi baru yang di Papua Kak. Yang di Papua ada 4 yang terbaru, yaitu Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya. Kan saat ini kita lihat nih, yang budaya luar udah banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Kakak, apa sih dampak positif dan negatif dengan masuknya budaya luar ke Indonesia? Oke, yang pertama itu dampak negatifnya dulu. Jadi dengan masuknya budaya luar ke Indonesia itu akan bisa berdampak kepada budaya lokal. Budaya lokal bisa terabaikan karena adanya budaya luar yang masuk. Namun budaya luar ini juga memiliki dampak positif karena di sini kita bisa belajar bahwasanya terjadi perkembangan zaman globalisasi yang dapat kita pelajari untuk pengembangan diri. Yang kesembilan, gimana caranya kita untuk mempertahankan budaya Indonesia di era banyaknya budaya luar yang masuk ke Indonesia? Oke, yang pertama itu dari diri kita. Kita dari diri kita sendiri mengenalkan budaya-budaya lokal kita kepada orang di sekitar kita supaya budaya lokal kita itu dipahami dan tetap terlestarikan, tidak terabaikan karena budaya luar tersebut. Hal ini yang bisa kita lakukan dari dalam diri kita sebagai siswa ataupun mahasiswa. Terakhir nih Kak, apa pesan yang ingin Kakak sampaikan pada penduduk di saat ini mengenai hak dan kewajibannya dalam agama? Oke, hak dan kewajiban ini adalah 2 hal yang mengikat, tidak bisa dipisahkan. Untuk mendapatkan kewajibannya, kita harus tentu untuk mendapatkan hak, kita harus memenuhi dulu kewajibannya. Jadi sebagai pemuda-pemudi kita harus menjalankan hak-hak yang kewajiban-kewajiban yang benar-benar menjadi tanggung jawab kita, seperti pembayaran pajak kepada pemerintah dan banyak lainnya. Jadi kita dapat menuntut hak kita untuk kita dapatkan karena kita sudah menjalankan kewajiban kita. Siap Kak, udah bantu jawab pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum Kak, boleh perkenalkan diri dari fakultas apa dan sedang berada semester berapa Kak? Perkenalkan, nama aku Yulian Kusupatiwi, biasa dipanggil Lian. Aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Perpajakan, angkatan 22. Sekarang lagi semester 5. Perkenalkan, nama Indah Zafira dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi, angkatan 22. Nah, kita ada tugas PPKN nih Kak, jadi bantu jawab ya Kak. Jadi kami mau nanya tentang seputar Pancasila. Jadi pertanyaan pertama, seputar Pancasila nih Kak, siapa
saja sih 3 tokoh yang terkenal merumuskan Pancasila pada sidang BPUKI? Soekarno, Muhammad Hatta, Supomo. Ya. betul. Pertanyaan kedua nih Kak, sebutkan isi dari salah satu tokoh perumusannya Kak. Tidak Soekarno. Nani Maisa, Pertanyaan selanjutnya nih Kak, pada alenia berapakah cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia? Sebutkan salah satunya Kak. Yang keempat. Kecerdasan bangsa. Ya. Pertanyaan nomor 4 nih Kak, siapakah Bapak Pendidikan Indonesia serta sebutkan 3 semboyan yang terkenal dari beliau. Bapak pendidikannya Ki Hajar Dewantara. Terus semboyannya Suwena, Teguh Handayani. Pak, pertanyaan kelima nih Kak, Pancasila kan identik dengan burung Garuda nih Kak. Kalau kita amati burung Garuda nolehnya ke kanan nih, apa sih arti dari burung Garuda noleh ke kanan? mungkin karena dia noleh ke kanan mungkin identik dengan kebenaran ya, kanan selalu benar gitu. Pertanyaan ke-6 nih Kak. Nah, masih tentang burung Garuda nih Kak. Kan burung Garuda tuh kan kakinya mencengkram Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih maknanya Kak? Makna Bhinneka Tunggal Ika. Iya. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Pertanyaan nomor 7 nih Kak. Saat ini kan ada beberapa provinsi di Indonesia. Sebutkan provinsi baru yang ada di Papua Kak. Provinsinya 38. Provinsi yang baru di Papua tuh Papua Barat Daya. Pertanyaan 8 nih Kak. Saat ini kan kita dilihat budaya luar udah banyak nih yang masuk ke Indonesia. Pasti berdampak juga kan bagi Indonesia. Nah, menurut Kakak apa dampak positif dan negatif dengan maksudnya budaya luar ke Indonesia? Kalau dampak positifnya, budaya Indonesia menjadi terkenal di bagian luar. Di luar sana budaya kita jadi banyak yang tahu gitu kan. Kalau negatif, Kalau negatif budaya kita jadi tercemar kan karena budaya orang budaya. luar ya. Kayak kita yang buruk dari luar masuk juga kita jadi FOMO gitu, kayak pakai tren-tren mereka yang nggak sopan. Nah, gitu. Pertanyaan terakhir nih Kak. Apa pesan yang ingin Kakak sampaikan pada pemuda-pemudi saat ini mengenai hak dan kewajibannya dalam apapun? jangan FOMO, Iya. jangan apa-apa mau dicoba. Karena sebaiknya kita sebagai pemuda bijak pandailah bijaksana dalam diri sendiri kan gitu, kayak Harus pandai ya pandai-pandai milah yang mana benar atau salah gitu kan.